Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan apa itu anxiety disorder. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Farhan Mabatullah dengan NIM akhir 153. Saya Fajar Aditya dengan NIM akhir 152. Saya Muhammad Nova Revi dengan NIM akhir 140. Saya Alvaro Aldia Salazar dengan NIM akhir 129. Saya Teguh Aksa Gunawan dengan NIM 125. Adapun yang kami bahas, yang pertama ada apa itu anxiety, yang kedua ada gejala atau ciri-ciri anxiety disorder, yang ketiga penyebab terjadinya anxiety disorder, yang keempat apa yang dirasakan penderitanya, dan yang kelima bagaimana cara pengobatannya. Yang pertama apa itu anxiety yang akan dijelaskan oleh Alvarel. Apa itu anxiety? Anxiety merupakan gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Contoh gangguan kecemasan yaitu serangan panik, gangguan obsesif, kompulsif, dan gangguan stres pasca trauma. Lalu ada gejala yang akan dijelaskan oleh Teguh. Kemudian ada gejala anxiety disorder. Yang pertama itu ada perasaan cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan. Yang kedua, adanya kesulitan untuk mengontrol kecemasan yang berlebihan tersebut. Kemudian muncul perubahan atau perilaku, serta kesulitan untuk menjalankan aktivitas maupun fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, merasa gelisah tanpa sebab dan mudah lelah. Next. Kemudian, kesulitan untuk berpikir atau berkonsentrasi. Kemudian yang keenam, sulit tidur berhari-hari sampai berminggu-minggu. Seringnya gangguan tidur ini dipicu oleh perasaan khawatir tanpa sebab. Kemudian yang ketujuh, mengalami ketegangan di otot seperti otot rahang yang mengeras, otot tangan, otot perut, dan bagian titik lainnya. Kondisi ini akan disadari setelah beberapa hari oleh pengidap anxiety. Kemudian mengalami ketakutan yang tidak wajar. Next. Kemudian yang terakhir ini mengalami panic attack tanpa penyebab yang jelas. Kondisi ini kerap disertai dengan keluarnya keringat dingin, jantung berdebar, mual, rasa ingin pingsan, nyeri di bagian dada atau perut, kemudian yang terakhir, rasa kehilangan kontrol diri dan mendadak lemas hingga pingsan. Lalu ada penyebab yang akan dijelaskan oleh Naufal. Penyebab dari anxiety disorder ini ada dua perspektif. Yang pertama, ada perspektif dari biologis, yaitu gangguan panik dapat diturunkan dari keluarga. Dalam beberapa kasus, sensasi fisik yang disebabkan oleh suatu penyakit dapat memicu beberapa orang mengalami gangguan panik. Sebagai contoh, sindrom penurunan katup kiri jantung menyebabkan jantung berdebar. Penyakit telinga bagian dalam menyebabkan kepusingan yang dirasakan beberapa orang, menakutkan dan memicu terjadinya gangguan panik. Lalu, yang kedua ada perspektif dari psikologi. Perspektif psikodinamika menjelaskan bahwa kecemasan adalah suatu sinyal bahaya di mana impuls-impuls yang mengancam yang sifatnya seksual atau agresif, dalam kurung membunuh, mendekat ke taraf kesadaran. Untuk menghalau impuls-impuls yang mengancam ini, ego mencoba untuk menghalangi atau mengalihkannya dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri, menurut Nevid, tahun 2005. Dalam gangguan panik, impuls seksual atau agresif yang tidak dapat diterima mendekati batas-batas kesadaran, dan ego berusaha keras untuk melakukan mekanisme represi, sehingga menimbulkan konflik besar yang pada akhirnya menimbulkan serangan panik. Lalu di sini apa yang dirasakan oleh penderita anxiety disorder yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama itu perasaan cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan dan tidak wajar untuk sebagian besar waktu. Lalu adanya kesulitan untuk mengontrol kecemasan yang berlebihan tersebut.
Dan yang terakhir, muncul perubahan perilaku dan kesulitan untuk menjalankan aktivitas maupun fungsi dalam kehidupan. Lalu ada pengobatan yang akan dijelaskan oleh Fajar. Ya, pengobatan untuk anxiety disorder, 1, terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi ini bertujuan agar pengidap gangguan kecemasan mengenali dan mengubah pola pemikiran serta perilaku yang dapat menimbulkan rasa cemas. Terapi perilaku kognitif membantu pasien agar tidak merubah pemikiran biasa menjadi pemikiran yang negatif. 2. Penggunaan obat-obatan. Beberapa jenis obat akan digunakan dalam membantu meringankan gejala kecemasan yang timbul. Namun, perlu diketahui bahwa penggunaan obat akan tergantung dari jenis dan seberapa parah gangguan kecemasan yang dimiliki pengidap. Di samping itu, memiliki masalah mental atau fisik di luar gangguan kecemasan juga akan dijadikan pertimbangan. 3. Pengobatan rumahan. Kebanyakan pengidap gangguan kecemasan memerlukan psikoterapi atau obat-obatan. Untuk mengatasinya, akan tetapi perubahan gaya hidup sebagai pengobatan rumah juga dapat dilakukan. 4. Menerapkan pola hidup sehat. Seperti berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi kafein, istirahat yang cukup, aktif berolahraga, dan meditasi juga diharapkan dapat membantu meringankan gangguan kecemasan. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.